ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Surah yang agung ini penjelasan tentang suku Quraisy. Quraisy itu dari suku pilihan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Wathilah bin Asqa radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail." Sungguhnya Allah telah memilih suku Kinanah, dimuliakan dari garis keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian dari suku Kinanah ini, dari garis keturunannya dipilihlah suku Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Lalu dari garis keturunan Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wastafani min Bani Hashim." Dan saya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Hashim. Berarti Quraisy ini adalah suku yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya. Berada di nasabnya. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama lengkap beliau Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh seluruh ahli nasab. Seluruh ahli nasab. Karena itu kata Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah di dalam Alfiyah beliau tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Wa huwa ibnu Adnana wa ahlun nasabi qad ajma'u ila huna fil kutubi wa ba'dahu khulfun kathirun jammu asahhuhu hawahu hadan nadm." Kata beliau dari garis keturunan Adnan sampai Adnan ini, di situ ahli nasab semuanya sepakat. Tidak ada silam pendapat, itu garis keturunan dengan nama-namanya. Tapi setelah Adnan kepada Nabi Nuh, dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Adam, itu banyak silam pendapat tentang urutan ayah-ayah, kakek-kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam Sirah, Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, dan itu pula yang dikatakan oleh Al-Iraqi, wa asahhuhu hawahu hadan nadmu. Yang paling sahihnya apa yang saya sebut di dalam Alfiyaku ini. Al-Iraqi menyebutkan dari keturunan Adnan bin Udad bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasyuk bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah, atau biasa disebut dengan Azar bin Nahur bin Saruh bin Ar'u bin Falakh bin Aibar bin Shalakh bin Arfahad bin Sam bin Nuh. Kemudian dari Nuh ke bawah silam pendapat juga. Tapi yang paling sahihnya dikatakan bin Lamak bin Matashulalha bin Hanuka bin Yar bin Mahlil bin Qainan bin Yanish bin Syid bin Adam. Ada lagi bin Adam setelahnya? Jangan ada yang melanjutkan ya. Ya. Tapi ahli nasab sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Dan ahli nasab juga sepakat bahwa Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Nuh. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ humul bakin. Kami jadikan
keturunan Nabi Nuh itulah yang tersisa di atas muka bumi. Dan juga ahli nasab sepakat bahwa Nabi SAW itu keturunan Sam, dari Nabi Nuh, anaknya yang bernama Sam. Dan juga ahli nasab sepakat bahwa dari keturunan Nabi Adam, beliau berasal dari anak Adam yang namanya Syed. Itulah nasab Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sekarang apa hubungannya dengan Quraisy? Ini yang ingin saya ceritakan. Quraisy itu, kata Al-Iraqi, amma Quraisyun fa asahhuha fihru jima'uha wal aktharuna nadru. Adapun Quraisy yang paling sahihnya menurut Al-Iraqi dan sejumlah ulama ahli tahqiq, dan sebagiannya menisbatkan ini pendapat ke pendapat mayoritas ulama, bahwa Quraisy itu dari Fihr bin Malik ibn Nadhr. Namun kebanyakan ulama, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dan selainnya, bahwa yang namanya Quraisy itu berasal dari keturunan An-Nadhr bin Kinana. An-Nadhr bin Kinana. Kemudian Quraisy itu juga disebutkan oleh Al-Qurtubi dan selainnya, itu ada kaitannya dengan Qusay bin Kilab. Sebab dia menyatukan orang-orang yang dinasab Quraisy di tanah Mekah, kemudian mereka menjadi penduduk Mekah dan penjaga tanah haram, itu adalah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab, Qusay itu nama aslinya adalah Zaid. Qusay bin Kilab. Iya. Itulah yang disebut dengan Quraisy. Nah, dari sini bisa dipahami sebuah makna yang agung tentang surah Quraisy ini. Karena Quraisy itu secara bahasa dari kata al-qarsh, artinya mengumpulkan, menyatukan. Makanya orang-orang Quraisy itu banyak para pedagang. Disebut Quraisy karena mereka banyak para pedagang, mengumpulkan harta. Banyak dari kekayaan mereka. Dan dilihat dari sejarahnya, orang-orang Quraisy, mereka yang menyatukan penduduk haram. Semuanya bersatu di bawah kepemimpinan orang-orang Quraisy. Itulah keberadaan orang-orang Quraisy dari masa dahulunya sampai kepada Qusay bin Kilab. Iya, selalu menyatukan manusia. Makanya mereka diberi sebuah keutamaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjaga kebersamaan, cinta kepada keamanan. Orang-orang yang mempersatukan manusia, dibuat nasab mereka lestari hingga hari kiamat. Dari nasab mereka seorang nabi yang paling agung dan paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Quraisy ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin berasal dari Quraisy. Para pemimpin berasal dari Quraisy. Orang-orang Quraisy inilah yang memegang kunci Ka'bah. Yang mereka punya kehormatan melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala di tanah haram. Orang-orang Quraisy ini diturunkan untuk mereka satu surah khusus, dibaca hingga hari kiamat. Dibaca hingga hari kiamat. Maka ini sebuah keutamaan yang sangat besar. Diambil darinya pelajaran yang sangat berharga. Bahwa nasab itu bukan sekedar nasab. Tapi sebuah nasab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada sebabnya. Ada sesuatu yang menyebabkan dia lestari di tengah manusia. Makanya seorang yang ingin penyebutannya tetap indah, harum di tengah manusia, dia juga harus membuat sesuatu yang baik pula di dalam syariat. Dan itulah yang diterangkan, diisyaratkan di dalam surah ini. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah, Rabb yang menguasai Ka'bah ini.